Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pentingnya mengelola dan menjaga lahan gambut untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu lahan gambut? Jadi, lahan gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari timbunan bahan organik yang berasal dari sisa-sisa pohon, rumput, lumut, dan jasad hewan yang telah membusuk. Timbunan tersebut menumpuk selama ribuan tahun hingga membentuk endapan yang tebal. Hasil endapan bahan organik yang membentuk gambut memiliki warna hitam, kecoklatan, kemerah-merahan, coklat kehitaman, seperti warna-warna pada teh dan sebagainya. Indonesia memiliki lahan gambut terbesar di Asia, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Lalu, mengapa kita perlu menjaga dan mengelola lahan gambut? Lahan gambut memiliki peran sebagai penyimpan karbon alami. Meskipun jumlah lahan gambut hanya sekitar 3-5% dari total wilayah di permukaan bumi, tapi keberadaannya mampu menyerap karbon dalam jumlah yang besar. Diperkirakan bahwa keseluruhan lahan gambut di dunia dapat menyimpan hingga 30% karbon di dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah karbon yang mampu disimpan oleh hutan di seluruh dunia. Lahan gambut juga berperan sebagai pengatur siklus air. Lahan gambut memiliki kemampuan untuk menampung air pada saat musim hujan dan melepasnya secara perlahan-lahan saat musim kemarau, sehingga keberadaannya dapat membantu mencegah terjadinya banjir saat musim hujan dan mencegah kekeringan ketika musim kemarau datang. Selama musim kemarau, lahan gambut melepaskan air secara perlahan-lahan yang membantu menjaga kelembapan tanah dan mencegah kekeringan. Lahan gambut memiliki peran penting sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati yang unik dan langka. Selain orangutan, harimau Sumatera, dan beruang madu, ekosistem gambut juga mendukung berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang mungkin tidak bisa bertahan di lingkungan lain. Jenis flora seperti bungur dan meranti rawa tumbuh subur di tanah basah ini. Sementara faunanya seperti ikan, reptil, dan berbagai jenis burung. Lahan gambut sebagai sumber mata pencaharian. Masyarakat sering memanfaatkan lahan gambut untuk bertani, terutama tanaman padi, sayur, dan palawija. Keberadaan air yang cukup mendukung pertumbuhan tanaman. Lahan gambut yang memiliki danau atau rawa sering menjadi tempat budidaya ikan. Masyarakat dapat menangkap ikan sebagai sumber protein dan pendapatan. Masyarakat dapat mengumpulkan bahan-bahan seperti kayu, rotan, dan tanaman obat-obatan dari lahan gambut yang dapat dijual atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini, lahan gambut memiliki banyak sekali permasalahan, sehingga menjadikan luasnya terus berkurang. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada lahan gambut. Yang pertama, kebakaran hutan. Kebakaran lahan gambut berdampak pada kehilangan cadangan karbon, cadangan air, maupun keanekaragaman hayati pada jumlah yang relatif besar. Ketika gambut terbakar, maka ada banyak karbon dioksida dan zat-zat lainnya yang terlepas ke atmosfer dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Pengalih fungsian lahan. Anggapan bahwa gambut merupakan lahan tidak berguna merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan dan lahan gambut. Gambut yang dikeringkan dan dialihfungsikan menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut.
Hal ini berakibat pada kehidupan ekosistem gambut lainnya. Salah satu contohnya adalah proyek pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah yang mengalihfungsikan lahan gambut untuk menjadi hamparan sawah. Proyek ini akhirnya gagal karena pengelolaan lahan gambut yang tidak sesuai dengan kaidah ramah gambut dan meninggalkan kerusakan lahan gambut yang sangat parah. Yang ketiga, pembalakan liar. Kegiatan pembalakan liar dilakukan untuk mengambil hasil hutan kayu dan membuka akses lahan gambut yang masih alami untuk penanaman tanaman industri. Hal ini menyebabkan gambut kehilangan kondisi alaminya yang tetap basah sepanjang tahun akibat tutupan pohon atau biomasa yang hilang. Agar tidak terjadi kerusakan pada lahan gambut, kita dapat melakukan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan mengacu pada upaya untuk mengelola dan merawat lahan gambut dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam beberapa dekade terakhir, lahan gambut sering mengalami degradasi akibat dari kegiatan manusia, seperti penebangan hutan, pembakaran, dan konversi lahan untuk pertanian atau perkebunan. Degradasi lahan gambut dapat menyebabkan pelepasan karbon yang besar ke atmosfer, mengakibatkan perubahan iklim dan merusak habitat alami. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa lahan gambut dapat terus berfungsi sebagai penyimpan karbon yang penting, serta memberikan manfaat ekonomi dan ekologis bagi masyarakat lokal dan dunia secara luas. Strategi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Strategi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian ekosistem gambut. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, konversi gambut alami. Melindungi dan mempertahankan lahan gambut dalam kondisi alaminya merupakan langkah pertama dalam strategi pemanfaatan berkelanjutan. Ini melibatkan upaya untuk membatasi aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem gambut, seperti pembalakan liar, pembakaran hutan, dan penebangan. Yang kedua, restorasi lahan gambut. Mengembalikan lahan gambut yang telah terdegradasi menjadi kondisi semula merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lahan gambut. Yang ketiga, pengendalian kebakaran hutan. Kebakaran hutan di lahan gambut dapat menyebabkan kerusakan yang luas dan pelepasan karbon yang besar ke atmosfer. Oleh karena itu, pengendalian kebakaran hutan yang efektif termaksud pemantauan secara terus-menerus dan penanggulangan cepat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lahan gambut. Yang keempat, pengelolaan secara berkelanjutan. Menerapkan praktik-praktik pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan di lahan gambut dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini termaksud penggunaan teknologi ramah lingkungan, rotasi tanaman, dan penggunaan pupuk organik. Yang kelima, pengembangan alternatif ekonomi. Mendorong pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal yang bergantung pada lahan gambut dapat membantu mengurangi tekanan terhadap ekosistem gambut. Ini dapat meliputi pengembangan pariwisata ekologi, pengembangan produk non-kayu dari gambut, atau pelatihan keterampilan untuk industri lain. Yang keenam, kolaborasi antar pihak. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, lembaga nirlaba, dan sektor swasta sangat penting dalam implementasi strategi pemanfaatan lahan gambut berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat membantu mengintegrasikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dengan menerapkan strategi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, diharapkan pemanfaatan lahan gambut dapat tetap memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem gambut dan kesejahteraan masyarakat lokal. Lahan gambut menunjang perekonomian masyarakat sekitar.
Gambut berperan dalam menunjang perekonomian masyarakat di sekitarnya. Berbagai tanaman dan hewan yang habitatnya di lahan gambut dapat menjadi sumber pangan dan pendapatan masyarakat di sekitar gambut. Masyarakat yang tinggal di sekitar gambut sangat bergantung pada lahan gambut untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian tanaman pangan dan budidaya ikan. Pertanian tanaman pangan. Beberapa jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi yang dapat tumbuh baik di lahan gambut tanpa perlu mengeringkan lahan gambut dengan drainase disebut dengan tanaman paludikultur. Contohnya adalah purun, kangkung atau bayam air, gaharu, sagu, dan kayu putih. Purun sebagai salah satu jenis tanaman paludikultur merupakan tanaman jenis rumput teki-tekian. Masyarakat yang tinggal di lahan gambut seperti di Ogan Komering Ilir memiliki tradisi menganyam purun untuk dijadikan tikar, topi, keranjang, tas bakul, dan lain-lainnya. Budidaya ikan. Beberapa spesies ikan air tawar bernilai ekonomi tinggi yang dikembangkan di wilayah gambut seperti gabus, toman, jelawat, tapah, patin siam, lele dumbo, dan nila. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lahan gambut, kita dapat menjaga ekosistem gambut untuk masa depan yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.